Ya, kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Samuel Abrijani Pangerapan. Selamat sore, Pak Semi. Selamat sore. Iya, Pak. Pak, ini masyarakat sekarang dihebohkan ya dengan website informasi layanan percakapan Telegram yang diblokir oleh pemerintah. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, bentuk pemblokiran ini, Pak? Jadi pemblokirannya itu adalah yang diblokir ada DNS-nya. DNS-nya itu jadi tidak dimungkinkan untuk diakses melalui laptop. Jadi yang lewat telepon masih bisa. Oke. Kenapa Pak ada pembedaan antara yang masih telepon melalui telepon pintar maupun dengan menggunakan PC ataupun menggunakan laptop tidak bisa diakses? Jadi ini adalah bentuk peringatan keras kami untuk Telegram untuk melakukan perbaikan ataupun menjalin komunikasi yang erat dalam menangani permasalahan-permasalahan khususnya permasalahan konten-konten yang berbau terorisme. Oke, berarti memang selama ini ada banyak temuan-temuan ya Pak yang terkait dengan terorisme, kemudian juga ada lain misalkan pornografi yang menjadi alasan pemerintah sehingga dengan tegas memblokir web Telegram ini Pak? Iya, itu khususnya terorisme. Kita punya bukti itu ada 17.000 halaman. Kita punya bukti itu yang kita kumpulkan dari berbagai instansi. Itu yang maksud kami adalah bagaimana kita punya mekanisme khususnya untuk wilayah di Indonesia. Di Indonesia ini punya aturannya namanya Undang-Undang ITE yang sudah direvisi di tahun 2016 menjadi Undang-Undang nomor 19. Nah itu di situ ada ketentuan bahwa setiap penyelenggara itu wajib memenuhi yang namanya ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, pemerintah itu wajib hukumnya untuk melakukan penangkalan. Jadi hukumnya itu wajib bagi pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, kami juga disalahkan oleh undang-undang. Ini menjadi dilematisnya. Makanya kami sebenarnya ini adalah peringatan yang keras. Kenapa kami hanya masih melakukan hanya untuk web base-nya. Diharapkan ada satu komunikasi yang lebih lancar supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di platform Telegram. Ya, jadi Kementerian Komunikasi dan Informasi menjamin jika hanya website yang diakses yang memang diblokir ya Pak. Sementara kalau misalkan kita melihat penggunaan gadget saat ini merupakan salah satu platform yang penting Pak dalam kehidupan keseharian dibandingkan orang menggunakan PC, menggunakan laptop. Apakah memang ini masih akan dipertimbangkan apabila tadi Bapak katakan akan ada evaluasi, akan menunggu itikat baik dari pihak provider untuk memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah ini? Ya, kita harapkan kemarin yang pemiliknya kan sudah merespon lewat Twitter. Kita diharapkan kan kita namanya pemerintah Indonesia kan bisa dicapai mau lewat email kayak mau lewat surat atau mau datang ke kantor kami. Kami jelas kantornya. Nah, sedangkan kami berkomunikasi dengan mereka itu lewat web service. Ini yang menjadi kendala kita untuk berkomunikasi. Kalau kita bandingkan dengan provider yang lain, umpamanya Facebook, Twitter, WhatsApp, Google dan yang lainnya, kantornya jelas dan kami bisa berinteraksi secara face to face juga apabila menemui suatu permasalahan-permasalahan. Iya Pak, tapi tadi yang menarik adalah Bapak Menteri sendiri sempat mengancam akan menutup web seperti media sosial Facebook, kemudian juga Google apabila mengancam ataupun tidak menaati peraturan. Tapi tadi Bapak katakan mereka mempunyai informasi yang jelas keberadaan mungkin kantor cabang ataupun websitenya sendiri dapat dijangkau dengan informasi email semuanya. Lalu sebenarnya apa sih Pak Pranata ataupun kebijakan apa yang membuat pemerintah juga akan sedikit banyak melakukan evaluasi terhadap sejumlah website media sosial yang saat ini menjamur di tanah air maupun di dunia Pak? Ini yang tadi saya katakan, kita ini adalah negara hukum yang ada yang harus ditegakkan. Kami sebenarnya dalam waktu dekat ini minggu depan ini akan bertemu dengan mereka. Undangannya akan saya kirim hari Senin untuk mengevaluasi juga karena permasalahan konten khususnya konten terorisme ini sangat dan kebencian dan juga radikalisme ini banyak sekali beredar. Makanya kita minta ada kerjasama yang kuat untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Berarti ada indikasi memang cukup bahaya ya Pak dalam tanda kutip keberadaan media sosial dan website sejenis Telegram ini Pak terhadap keberadaan terorisme ataupun radikalisme maupun yang paling sederhana adalah persekusi ataupun provokatif terhadap status-status di media sosial Pak.
Ya, analisa itu sudah dikerjakan oleh instansi yang terkait. Ya, itu adalah yang kami lihat memang demikian adanya. Jadi maksudnya kalau ada kerjasama yang baik, ini akan bisa terselesaikan. Itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya Bapak atas informasi terkait dengan isu maupun terkait dengan kondisi terkini apabila memang nanti pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan media sosial maupun sejumlah website yang disinyalir terindikasi ada keterlibatan dalam memberikan informasi